Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radar Semarang TV? Kita berjumpa kembali dalam obrolan asik tentang COVID-19 bersama saya Sulis SA. Acara ini terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Pemirsa, penyebaran kasus COVID-19 berlangsung sangat cepat baik di dunia maupun di tanah air dan hingga saat ini belum bisa sepenuhnya terkendali. COVID-19 tidak mengenal batas, dapat menyerang siapa saja tanpa kecuali, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Selama pandemi COVID-19 dan menghadapi era new normal, pelayanan kesehatan tentu harus tetap berjalan secara optimal, termasuk juga pelayanan kesehatan para bidan. Ini harus aman bagi pasien dan bidan dengan berbagai penyesuaian berdasarkan panduan tentunya, serta protokol kesehatan yang ketat. Nah, bagaimana para bidan menjalankan tugasnya di tengah pandemi? Kita akan obrolkan bersama dengan Ibu Istirokah, SSIT BDMkes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota Semarang. Saya sapa Bu Istirokah. Apa kabar Ibu? Kabar baik Bu ya. Kita ganggu sejenak Ibu di tengah tugasnya melayani pasien di beberapa tempat pada kesempatan hari ini. Saya ingin tahu ini Bu Isti, selama pandemi adakah perbedaan yang nyata ya, nyolok ya, selama atau sebelum pandemi dengan selama pandemi dalam melayani pasien selama berpraktek sebagai bidan ini Bu Isti? Perbedaannya dalam apa gitu ya? Dalam pelayanan. Tentunya sangat berbeda ya. Dalam pelayanan ini kalau dulu kita melayani dengan tanpa protokol kesehatan, kita enak berdiskusi dengan pasien, melakukan edukasi bebas dengan pasien, tatap muka, dekat ya. Sekarang kita harus mematuhi protokol COVID. Jadi ada kekhawatiran dari bidan ataupun dari pasien itu sendiri, sehingga ada batasan, kita harus berjaga jarak. Harus selalu, kalau cuci tangan sih dari dulu kita selalu cuci tangan ya, tapi sebelum pandemi. Tapi ini sekarang harus, kalau misalnya pada saat komunikasi, edukasi itu jaga jarak dan tentunya masker ini harus selalu dipakai gitu ya. Nah, untuk di masa pandemi ini, apalagi pada saat melakukan tindakan itu yang lama ya, yang itu dikhawatirkan oleh seluruh, saya kira bukan hanya bidan, seluruh tenaga kesehatan semuanya saja itu akan harus hati-hati dan antisipasi untuk supaya tidak menularkan gitu, tidak menular ke kita juga tidak menularkan kepada pasien gitu. Jadi bedanya di situ sangat beda sekali ya. Apakah ini agak menyulitkan Ibu khususnya ketika melakukan tindakan kepada pasien? Ya, menyulitkan tentunya tidak merasa sulit karena memang harus dilalui. Jadi memang kita harus patuh kepada protokol gitu ya. Untuk pertolongan persalinan misalnya, harus kita agak repotnya ya, memang harus pakai batasan ya. Tidak, pasien itu kan kalau nafas panjang tidak pakai masker itu kan enak ya. Nah, ini sekarang harus tarik nafas panjang tetapi harus pakai masker gitu ya. Jadi beda ya, sangat ya agak menyulitkan kita di dalam pelayanan karena tidak bebas ya, tidak, kurang nyaman, tetapi harus dilalui. Dan itu untuk saya kira tidak hanya bidan saja, tetapi semua petugas kesehatan harus melakukan seperti itu. Ketika melakukan persalinan, kalau tidak salah ibu hamil itu kan diminta untuk tarik nafas panjang ya Bu. Itu tetap pakai masker juga Ibu? Iya, kalau dia tidak, ya kalau misalnya dia harus pakai O2 ya, nanti di O2-nya dimasukkan di dalamnya masker, tapi paling tidak tetap harus pakai masker ya. Bagaimana ya menjelaskan ke pasien ya Bu ya? Pasti kan dari sekian pasien yang datang ke tempat praktek Ibu atau melayani pasien, ada 1-2 mungkin yang pemahaman tentang protokol kesehatannya agak kurang. Ini padahal ini demi
keamanan bersama ya Bu ya. Bagaimana melakukan pendekatannya semacam Tentunya masyarakat itu sekarang juga sudah tahu ya, karena sudah tidak lagi menjadi sudah disebar luas dimanapun bahwa ini adalah masa pandemi, dan saya kira semua masyarakat tahu bahwa memang harus melakukan protokol kesehatan itu. Namun memang ada beberapa pasien itu yang memang tidak tahu sengaja atau tidak datang mengantar istrinya yang mau KB, mau bersalin itu nggak menggunakan masker. Nah ini yang menjadikan kita harus memiliki masker double ya, maksudnya kita harus menyediakan supaya nanti kita juga memberikan kepada keluarganya untuk menggunakan masker. Menjelaskan kepada pasien tidak sulit karena pasien sebetulnya tahu ya, tetapi ada 1-2 pasien yang memang mungkin tidak patuh gitu ya, agak dablek ya. Emang dimanapun kan ada ya seperti itu. Nah itu juga kita harus sabar gitu ya, harus sabar pada saat pelayanan. Ya. Konon kabarnya selama pandemi ini pengeluaran para bidan ini meningkat ya Bu ya? Meningkat lebih ya. Harus memang menyediakan itu untuk cuci tangan tidak hanya di dalam saja pada saat kita melakukan tindakan, tetapi di depan itu kemudian kita juga harus menyediakan itu sih, semua di mal-mal juga sama ya, apalagi di tempat tindakan-tindakan itu. Nah kemudian harus menyediakan masker juga, ya kalau ada yang seperti tadi yang tidak membawa masker harus kita beri gitu, mengingatkan Bapak cuci tangan dulu, kemudian harus pakai ukur suhu ya. Bicara soal IBI Bu, Ikatan Bidan Indonesia khususnya Kota Semarang ini dalam rangka juga agar ibu hamil di Kota Semarang ini juga saya juga mendorong keluarga berencana juga kan Bu. Hal-hal yang dilakukan apa ini Bu, kegiatan yang dilakukan IBI? Ini menjadi tanggung jawab kita ya, dan kita itu bekerja sama dengan BKKBN. Tentunya saat ini di masa pandemi ini KB agak menurun ya, walaupun tidak. Pesertanya ya Bu ya? Iya, pesertanya tentunya karena ya itu tadi ada rasa takut bertemu dengan petugas kesehatan gitu ya. Tetapi kita tidak henti-hentinya melalui medsos ya untuk menyampaikan, baik itu di WA atau melalui kader-kader dari masyarakat gitu ya, untuk bisa menjemput bola yang tujuannya adalah untuk keberlangsungan daripada KB itu tetap gitu ya. Jangan sampai terjadi drop out. Kalau drop out harusnya waktunya suntik, tidak suntik. Ini beberapa itu sudah kami didatangi pasien dengan hamil tanpa diinginkan atau sebetulnya belum diinginkan atau tidak diinginkan ya. Misalnya contohnya KB-nya suntik, harusnya sudah suntik tapi dia nggak suntik 2 bulan, akhirnya terjadi kehamilan kebobolan. Kemudian ya seperti itu. Ada beberapa pasien, saya udah punya pasien 3 yang hamil tidak diinginkan lah. Dampak daripada hamil tidak diinginkan itu sangat besar ya. Jadi bisa jadi kehamilan ataupun persalinannya menjadikan risiko tinggi. Karena apa? Otomatis pasien tidak periksa, tidak mau makan, malas makan, kemudian ada rasa kecewa, psikologisnya juga akan terganggu, sehingga akan juga mengganggu kehamilannya ya. Nah, bagaimana bidan ini harus bisa tetap keberlangsungan KB itu harus tetap digiatkan ya, terutama kalau kami sudah diskusikan bersama dengan BKKBN, ini adalah MKJP. Bisa dijelaskan apa itu? MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu ada IUD dan implan, di mana ini lebih efektif karena tidak selalu harus ketemu dengan petugas kesehatan, jadi selalu bertemu dengan dokter atau dengan bidan ya. Kalau misalnya pada saat bersalin, kemudian setelah itu dilakukan pemasangan dilakukan pemasangan IUD, itu akan pulang itu pasiennya sudah merasa aman, nyaman ya.
otomatis sudah tidak memikir KB lagi. Efektifnya juga karena begitu bersalin pulang sudah make gitu ya. Jadi dia tidak mikir-mikir lagi habis ini saya KB apa gitu. Karena ada juga pasien yang 3 bulan pasca melahirkan hamil. Ya kan masa subur ya, sudah masa subur gitu ya. Jadi harapannya seperti itu, sehingga bidan itu selalu ini alhamdulillah kemarin digandeng dengan BKKBN lagi untuk ada dana-dana dari BKKBN untuk masyarakat yang tentunya gratis ya. Nah ini untuk masyarakat ya, kita pun juga untuk bidan ini juga agak lego ya. Maksudnya artinya kalau pasien itu sekarang itu suruh bayar itu kan ya memang susah ya Mas. Banyak yang terdampak daripada COVID ini, misalnya pekerjaan dikeluarkan, kemudian kalau misalnya jualan gitu juga ya ada pendapatan turun dan lain sebagainya, sehingga ini juga mengurangi keberlangsungan akses KB gitu ya. Nah ini untuk BKKBN saya juga terima kasih kepada BKKBN yang telah memberikan alat kontrasepsi gratis, sehingga kita juga sebagai bidan, kalau bidan sih nggak ada pastinya banyak sosialnya ya, kami juga tenaganya gratis gitu. Kalau untuk di tempat saya ini setiap hari Minggu saya mengadakan KB gratis ya, khusus MKJP, sehingga pasiennya nanti biar larinya ke MKJP ya. Iya, ini bidan ini salah satu ujung tombak utama ya dalam keberhasilan menekan laju penduduk Kota Semarang, termasuk salah satu kota yang cukup berhasil ya Bu? Cukup bidan berhasil, ya. Untuk penurunannya kemarin tidak signifikan ya, maksudnya artinya turun tapi tidak signifikan. Artinya masih karena ya itu ada kegiatan-kegiatan dari BKKBN dan kita ini gencar sekali ya. Kemarin ada di roadshow itu di radio, kemudian ada di Semarang Utara itu ya, melakukan KB itu. Ada kemarin kegiatan 1 juta akseptor gitu ya yang kemarin berhasil ya, itu. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan untuk baksos sosial KB, sehingga penurunan akseptor tidak terlalu signifikan gitu ya. Ya kalau turun 1-2% masih wajar lah Bu ya, masih bisa ditolerir. Ini juga berkat jiwa sosial para bidan di Kota Semarang Bu ya. Jadi tidak terjadi ledakan penduduk seperti yang dikhawatirkan ya Bu ya. Baby boom. Baby boom. Bu, kalau bicara soal akses pelayanan ya, ini akses pelayanan kebidanan di era pandemi COVID-19 katanya mengalami perubahan ini. Vaskes primer atau PMB ini membatasi pelayanan. Apakah ini cukup berdampak juga ini? Ya, membatasi pelayanan tentunya iya ya. Ya karena kita juga, makanya kan kita alihkan dari suntik yang setiap bulan ketemu atau 3 bulan sekali ketemu, ini dibatasi dengan KB yang MKJP tadi. Ya kalau MKJP kan nanti kontrolnya kalau misalnya sudah pasang, ya kalau pertama memang kontrol ya 1 bulan. Nanti kalau tidak ada keluhan ya 1 tahun sekali aja kontrol, enggak masalah, atau 6 bulan. Atau kalau ada keluhan itu, jadi memang pembatasannya seperti itu. Dan bisa juga sebelum kita melakukan pelayanan itu diharapkan masyarakat itu bisa melakukan kontak dulu, perjanjian dulu, sehingga tidak dikit-dikit ketemu. Jadi bisa ini melalui perjanjian lebih dulu. Bu, ada pedoman untuk ibu hamil katanya wajib rapid test. Bisa dijelaskan ini Bu? Iya. Memang ya, jadi rapid test itu pedoman sekarang itu memang ibu hamil harus dilakukan rapid test, terutama pada usia kehamilan mendekati persalinan ya, mungkin bisa 1-2 kali ya di awal, kemudian pada saat akhir mau bersalin itu paling tidak itu rapid testnya negatif. Kenapa di rapid test? Mungkin ya karena sebelum dia melakukan persalinan itu kita sudah tahu dulu. Jadi seperti kalau kami mau mengirim pasien ke rumah sakit, misalnya rumah sakit itu sudah siap dengan misalnya pasien dengan rapid test gitu ya gitu. Jadi oh ini pasien berarti
sudah ada rapid testnya positif, berarti harus diisolasi gitu. Tidak dibarengkan dengan pasien lain gitu ya. Sudah ada di situ pencegahannya. Oke. Ya. Terakhir ini Bu Isti, sekarang kan lagi musim pernikahan ini kan, kayak banyak uleman juga ini meskipun Pernikahan dini. pernikahan dini. Atau kadang hamil pada usia muda, belum nikah, itu juga ada. Ini pesannya apa ini Bu Isti, khususnya untuk yang nikah dini, terus yang akan melangsungkan pernikahan, dan juga calon-calon ibu yang sedang hamil atau mengandung ini? Iya, harapannya ini untuk semua masyarakat yang ada khususnya di Kota Semarang dan atau di luar Kota Semarang ya. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID ini tidak menjadikan halangan ibu untuk selalu melakukan konsultasi. Tentunya mungkin kalau misalnya tidak bisa secara langsung, bisa melakukan konsultasi secara WA atau melalui telepon. Kami akan melayani dengan baik ya, sehingga untuk menyiapkan generasi ke depan, hamil yang diinginkan itu terprogram dengan baik gitu ya. Jadi misalnya sebelum pernikahan itu sudah konsultasi dulu, sehingga nanti misalnya dapat obat asam folat atau apa-apa disiapkan kalau bisa, supaya hamil ini adalah benar-benar hamil yang berkualitas, diinginkan. Kalau diinginkan otomatis makannya juga pasti mau, dia ada semangat untuk makan dan untuk semangat untuk melakukan kan di buku KIA itu ada yang harus dikonsumsi untuk ibu dan lain-lain. Oke, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau terutama untuk yang nikah dini ya Bu ya, ini kan usianya pasti kan masih remaja, belum ini ya, belum. Ya, kalau sekarang itu kemarin ada pasien usia 16 tahun hamil, berarti dia masih anak Bu ya. Karena batasan anak sekarang kan 18 tahun. Jadi kalau usia 16 tahun itu dia masih anak, sudah hamil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sekali, tetap dikawal ya, supaya yang sudah kandung hamil pada usia dini ini tetap bisa terlayani dengan baik, sehingga kehamilannya juga benar-benar nanti anaknya juga baik ya, dan tidak menjadikan kehamilan ini resiko tinggi ya. Kalau ada ibu hamil yang yang dikhawatirkan itu kalau kehamilan pada usia tua ya, di atas 35 tahun itu kan sangat resiko tinggi. Ini biasanya karena KB drop out, yang tadinya ikut suntik tidak suntik, sehingga terjadi kehamilan. Nah, ini resiko tinggi sekali itu ya. Ini yang bukan hanya usia dini saja, tetapi usia tua ini juga harus diperhatikan supaya tetap KB ya. Ternyata KB itu ada drop out juga ya Bu. Saya kira hanya sekolah aja yang drop out Bu. Drop out itu ini ya, apa mungkin karena takut atau karena tidak punya uang atau bagaimana, bisa saja waktunya suntik, pokoknya ini di masa pandemi harus di rumah saja gitu ya. Nah, dari dampak dari stay at home tuh kadang-kadang itu pada hamil tuh ngapain itu di rumah, mau ngapain, ketemunya suami. Jadinya ya pada hamil gitu ya. Ya, kalau bisa terkawal dengan baik enggak apa-apa. Kalau enggak itu yang resikonya tinggi, banyak yang ingin digugurkan dan lain sebagainya. Tapi intinya periksa khususnya ibu hamil ke bidan di Kota Semarang aman ya Bu ya. Karena IBI pasti sudah menjalankan protokol kesehatan secara ketat Bu ya. Baik, Bu Isti, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kita di obrolan asik tentang COVID bersama Radar Semarang TV. Sukses Ibu. Demikian perbincangan kita, pemirsa, bersama dengan Ibu Isti Rokah SIT, BDMkes, Ketua Ikatan Bidan atau IBI Kota Semarang, yang sudah berbincang bersama kita. Sebelum saya akhiri diskusi, saya ingatkan untuk tetap melakukan 5M, ya, bukan 3M lagi, tapi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Iya, jangan diabaikan 5M tersebut ya. Diskusi ini terselenggara atas kerjasama Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat pusat. Saya Sulis SA, terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.